Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya Ahmad Febrianto akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester, yakni pelajaran bimbingan konseling yang berjudul mengatasi kondisi selalu bertengkar dengan kakak dan adik. Yang pertama yakni persaingan saudara. Persaingan saudara adalah kompetisi antara saudara kandung untuk mendapatkan cinta kasih dan perhatian dari satu kedua orang tuanya, atau untuk mendapatkan perhatian atau lebih. Persaingan saudara biasanya muncul ketika selisih usia saudara kandung terlalu dekat, karena kehadiran adik dianggap menyita waktu dan perhatian terlalu banyak orang tua. Jarak usia yang lazim memicu munculnya persaingan saudara adalah jarak usia 1-3 tahun dan muncul pada 3-5 tahun dan kemudian muncul kembali pada umur 8-12 tahun. Pada umumnya, persaingan saudara lebih sering terjadi pada anak-anak yang berjenis kelamin sama. Tetapi dalam khususnya yang sering terjadi itu perempuan. Namun, persaingan antar saudara cenderung memuncak ketika anak berusia yakni 3-4 tahun. Bagi keluarga yang memiliki pendidikan yang cukup untuk mendidik anak-anaknya, maka keluarga tersebut akan berlaku adil, sehingga semua merasa mendapat kasih sayang yang sama. Akan tetapi, yang bagi kurang mengerti bagaimana mendidik yang baik, maka sangat mungkin anak yang menangis dicubit, bahkan mungkin dicambuk. Cara penyiksaan fisik tentu hal itu sangat fatal dan berbahaya dari pendidikan perkembangan anak tersebut. Ciri-ciri khas Ciri-ciri persaingan saudara. Ciri-ciri khas yang sering muncul pada persaingan saudara yaitu egois, suka berkelahi, memiliki kedekatan khusus dengan salah satu orang tua, mengalami gangguan tidur, hiperaktif, suka merusak, dan menuntut perhatian yang lebih banyak. Lalu setelah itu C, faktor-faktor penyebab persaingan saudara. Faktor-faktor penyebab persaingan saudara itu ada dua, yakni internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang tumbuh dan berkembang dalam diri anak itu sendiri, seperti sikap temperamen anak dan mencari perhatian kepada orang tua, perbedaan usia atau jenis kelamin, dan ambisi untuk mengalahkan anak yang lain. Dan faktor eksternalnya adalah karena orang tua membagi perhatian dengan orang lain, mengidolakan anak salah satu, rasa kesal orang tua, dan serta kurangnya pemahaman diri. D. Mengatasi persaingan saudara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi persaingan saudara orang tua. Tidak perlu langsung campur tangan, kecuali saat terdapat tanda-tanda terjadi kekerasan fisik. Orang tua harus memberikan dan berperan memberikan otoritas kepada anak-anak. Demikian rupa sehingga menyelesaikan masalah dengan anak-anak, bukan untuk anak-anak. Cara memisahkan dua anak yang konflik menjurus ke fisik tidak boleh menyalahkan salah satu, akan tetapi akan keduanya, sehingga dihargai seakan sama-sama benar, dan memberikan nasihat bahwa salah satu itu dengan memberikan benda yang sama. Orang tua harus dapat memberikan teknik pengajaran agar keduanya dapat menggunakan secara bergantian yang adil dan yang menggembirakan. Memberi kesempatan setiap anak mengungkapkan yang dirasakan tentang saudaranya dan membawa anak dapat mengendalikan emosinya, bahkan dibawa ke teknik yang bersahabat. Jangan memberi tuduhan tertentu tentang negatif setiap anak. Hal ini bisa memperdalam persaingan saudara. Jangan memberikan cap pada anak tentang kekurangannya atau kelebihan daripada anak yang lain. E. Dampak dari persaingan saudara. Akan timbul perasaan tidak puas hati seperti ketidakpuasan hati terhadap ibu, bapak, sikap suka mendesak, memperkecilkan, bertengkar, atau berkelahi sesama saudara kandung.
Ketidakseimbangan pemberian kasih sayang yang diberi oleh ibu bapak tidak mempunyai masa untuk bergembira bersama saudara kandung, sehingga perasaan ini akan menyebabkan tingkah laku yang negatif termasuk kelakuan buruk di antara satu sama lain. Saudara kandung tidak rukun dan lebih memilih lebih dekat dengan orang lain daripada dengan saudaranya. Yang sering menjadi pelarian adalah saudara sepupu, sebab dengan saudara sepupu yang bersangkutan dapat merasakan aura persaudaraan dengan risiko persaingan yang minimum. Dampak yang paling fatal dari persaingan saudara adalah putusnya tali persaudaraan jika kelak orang tua sudah meninggal. Permasalahan ini bisa menyebabkan pembunuhan, seperti putra Nabi Adam, yakni Qabil Habil yang mengalami persaingan saudara. Kesimpulannya adalah saudara adalah hal yang harus kita jaga dan lindungi, karena saudara memiliki ikatan yang dalam dengan kita. Dan di dalam Islam juga dijelaskan saudara adalah seorang yang sangat dekat dengan kita, maka harus kita jaga hubungan tali silaturahminya. Untuk dalil yang mempererat hubungan kakak dan kakak adik atau saudara kandung, yakni adalah surat di dalam surah Al-Quran, yakni surat Ali Imran 103, yakni Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa ashabtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari faqadkum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan ada hadisnya, yakni al-muslimu uhwatun li muslimi la yatlamu wa la yuslimu wa man kana fi hajata uhwihi kana lahu fi hajatihi wa man furaja'an muslim karbatu furujallahi anhu karbah min karabin yaumil qiyamati wa man suratin musliman saratallahu yaumal qiyamah. Yakni dari artinya keduanya adalah surah Ali Imran, berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah kamu sekali berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bersumpah bermusuh-musuh, maka Dia Allah menjinakkan antara hati-hati kamu, maka kamu menjadi bersaudara. Yang arti hadis adalah orang muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak akan mengkhianatinya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa di dalam keperluan saudaranya aman, maka Allah ada di dalam keperluannya. Barang siapa menghilangkan suatu kerusakan dari orang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesukarannya. Dan pada hari kiamat, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah menutupi aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari dalil kedua di atas ini, maka dapat disimpulkan saudara sangatlah penting bagi diri kita. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.